Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah, Anandaku semuanya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul kembali, untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Ya anakku semuanya, di pagi hari yang cerah ini matahari sangat bersinar terang ya. Semoga anandaku tetap semangat dalam menerima pelajaran dari ustazah meskipun lewat online ya. Oke, seperti biasa anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita refresh dulu sejenak dengan tepuk PPK ya. Kita mulai ya anakku. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke, kita ulang lagi ya, satu kali. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke, anakku semuanya. Oke, anakku. Sekarang kita mulai berdoa ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar dalam memahami pembelajaran itu anakku semuanya tidak sulit ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anandaku, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang siapkan bukunya tema 5 pahlawanku ya. Siapkan bukunya tema 5 pahlawanku, siapkan alat tulisnya dan perlengkapan belajarnya. Tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku ya. Subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Muatan pelajaran hari ini adalah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran kita anakku semuanya pada pagi hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat menyebutkan sikap kepahlawanan yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila dengan benar. Jadi anakku semuanya, materi kita pada pagi hari ini adalah sila kelima Pancasila ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari sila keempat, minggu kemarin sila ketiga, sila kedua, sila pertama dan sila keempat, 3, 2 dan 1. Sekarang kita pelajari tentang sila kelima Pancasila. Sebelum kita pelajari sila kelima Pancasila anakku semuanya, Ibu ingin bertanya, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yang kita bahas hari ini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anakku semuanya ya, kalian wajib dan bisa dan harus
menghafal 5 sila Pancasila ya. Kita bukan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia kalau kita tidak hafal 5 sila Pancasila anakku semuanya ya. Usahakan 5 sila Pancasila ini tuh sudah di luar kepala kita ya. Kita sudah hafal. Oke anandaku? Oke. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya, ya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, makna sila kelima Pancasila. Makna sila kelima Pancasila, ya. Adapun makna sila kelima Pancasila adalah yang pertama, adil bukan harus sama. Apa arti adil tapi bukan harus sama? Artinya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya kakak kalian misalnya sekolah di SMA ya. Terus kalian masih SD ya. Jadi uang jajan kalian itu berbeda jumlahnya. Misalnya kakak lebih banyak daripada adik ya. Akan tetapi adil bukan harus sama itu artinya orang tua kalian itu adil memberikan uang jajan kepada kalian, akan tetapi nilainya berbeda, jumlahnya berbeda ya. Karena kenapa? Si kakak yang SMA ini mungkin kebutuhannya lebih banyak dibandingkan dengan adik yang masih SD. Jadi pemberian uang jajannya kakak lebih banyak daripada adik ya. Jadi orang tua kalian itu sudah adil dalam memberikan uang jajan kepada kalian. Oke anak-anakku semuanya bisa dimengerti? Adil bukan harus sama, artinya adil akan tetapi tidak sama. Tidak sama artinya yang tadi Ustazah contohkan bahwa orang tua kalian memberikan kalian uang jajan. Adil memberikan kalian uang jajan. Jadi semua saudara kalian itu mendapatkan uang jajan dari orang tua, akan tetapi jumlah uang jajannya berbeda karena si kakak mempunyai kebutuhan yang lebih besar daripada si adik. Ya, dimengerti ya? Apa itu arti adil bukan harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras ya. Mau bekerja keras. Jadi manusia itu jangan pemalas, jangan jadi orang yang malas ya, karena orang malas itu tanda-tandanya orang yang tidak akan mencapai kesuksesan ya. Yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Jadi kita harus mengakui kedaulatan bangsa kita dan bangsa lain ya. Jadi tidak boleh kita hanya mengakui kedaulatan bangsa kita sendiri ya anak-anakku semuanya, akan tetapi kita juga harus mengakui kedaulatan bangsa lain. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Dalam hal ini kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh sombong, akan tetapi kita harus menganggap bahwa bangsa kita itu sama seperti bangsa lain, tidak ada perbedaan. Karena setiap bangsa pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oke, selanjutnya. Nah, contoh pengamalan sikap sila kelima Pancasila ya. Pertama kita akan bahas di lingkungan keluarga atau rumah. Apa sikapnya? Yang pertama, berlaku adil kepada semua anggota keluarga. Jadi kita harus adil kepada semua anggota keluarga. Yang kedua, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya. Contohnya, tidak membuat keributan pada jam istirahat. Jadi pada saat orang tua kalian di rumah beristirahat, anak-anakku semuanya tidak boleh membuat keributan. Yang ketiga, menolong anggota keluarga yang membutuhkan. Contohnya, membantu adik mengerjakan tugas rumah atau PR. Yang keempat, hidup tidak bermewah-mewahan dan menerapkan perilaku hemat. Karena orang yang boros berteman dengan syaitan. Jadi harus berperilaku hemat ya anandaku. Jangan boros-boros ya. Selanjutnya, contoh pengamalan sikap
sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, guru tidak pilih kasih kepada siswanya. Semua diperlakukan dengan adil. Jadi guru di sini tidak boleh pilih kasih ya. Mau siswanya itu pintar, mau siswanya itu sedang-sedang daya pikirnya ya, itu tidak boleh kita pilih kasih. Yang kedua, siswa tidak pilih-pilih dalam berteman. Jadi kalian itu anak-anakku semuanya tidak boleh pilih-pilih teman. Mau temannya kaya kah, mau temannya miskin kah, tidak boleh ya. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban baru kemudian kita menuntut hak kita ya. Kewajiban itu apa anak-anakku semuanya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Nah, maksud dari mengutamakan kewajiban baru kemudian menuntut hak yaitu misalnya ya di lingkungan sekolah. Wajib membuang sampah pada tempatnya agar bisa kita menuntut hak untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, lingkungan sekolah kotor, jadi kita tidak menikmati lingkungan sekolah yang sehat ya. Malah kita menikmati lingkungan sekolah yang kotor jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, contoh pengamalan sikap sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bersikap adil pada sesama warga masyarakat dalam hidup bertetangga. Contohnya, tidak ikut menyebar fitnah dan gibah atau gosip ya. Tidak ribut pada jam istirahat. Jadi tidak boleh ribut jika ada tetangganya yang sedang istirahat. Artinya boleh memutar musik atau boleh ribut tapi jangan terlalu bising sehingga tetangga itu tidak tidak merasa terganggu ya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Contohnya dengan ikut kerja bakti dan gotong royong. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang memang membutuhkan bantuan ya. Yang keempat, membagi jadwal ronda secara adil. Ya, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, sekarang pemberian tugas. Tugasnya sangat gampang. Yang pertama, jelaskan makna simbol padi dan kapas pada sila kelima Pancasila. Yang kedua, sebutkan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Oke anak-anakku semuanya, sekian dan terima kasih. Sampai sini dulu materi yang Ustazah berikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan mudah menyerah dalam belajar, karena dengan belajar kita bisa dapat mengetahui apa yang kita tidak ketahui ya. Jangan jadi anak yang pemalas, jadilah anak yang rajin agar kalian kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha serta sukses dunia dan akhirat insya Allah. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Ustazah akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.